بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu nisfani, kata Rasulullah. Iman itu ada dua bagian. An-nisfu bis syukri wan nisfu bis sabri. Sapau iman itu ada dalam syukur, separuh lagi ada dalam sabar. Jadi kalau kita ingin mengukur sempurnanya iman kita, apakah kita bisa bersabar ketika mendapat ujian atau bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bisa bersabar tapi gagal bersyukur. Diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa dengan Allah. Tapi ketika diberikan nikmat, banyak yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tashkurun, kata Allah, seketik kalian yang pandai bersyukur. Maka pagi ini dalam waktu yang singkat, tadi disampaikan di Ketua KMM nyelang jam 6. Ada sekitar 10 atau 15 minit lain. Apa ciri-ciri orang yang pandai bersyukur? Pertama, istikhdamun ni'mah li ta'atil mun'im. Pergunakan nikmat untuk taat kepada yang memberikan nikmat. Kata Aisyah, kana yakumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Rasulullah kalau salat sampai bongkak kakinya. Apa dia sampai bongkak? Lama togak. Apa dia lama togak? Panjang ayat yang dibaca. Jadi apa gambaran panjang ayat yang dibaca oleh Rasulullah Ustaz? Pona Abdullah bin Abbas yang bercerita. Abdullah bin Abbas anak paman beliau tinggal di rumah Nabi. Wangnya ketek. Ketika Nabi wafat, usia Abdullah bin Abbas masih 12 tahun. Apa kerjanya? Mambiu air wuduk untuk Rasulullah. Wananya solat di belakang Nabi. Apa kata Abdullah bin Abbas? Nabi baca di rakaat pertamanya surat Al-Baqarah. Maka dia sampai bongkak kaki dia togak. Jadi awak kalau bongkak kaki ketika solat, apa ayatnya Ustaz? Inna a'tayna. Abati itu tidak ada ayat panjang dulu. Mungkin semurat naik gak ketika itu kan. Ditanya di Aisyah, di matasna'u hadza ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Apa dek cune kau banau ibadah ya Rasulullah, padahal dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang sudah diampuni Allah. Artinya apa? Kalau hanya dia mengharapkan surga, Nabi tidak perlu beribadah. Lada jaminan dari Allah, surga tak akan dibuka sebelum Rasulullah mengetuk pintu surga. Kalau dia hanya takut ke neraka, lada jaminan dari Allah. Nabi itu orangnya maksum. Apa dia cuma kau benar beribadah? Kalau sampel lah, awak lada jaminan masuk surga, mungkin tak suatu galeri hilah dakwah kau kan? Tak pergi ke masjid. Apa sebab? Surga sudah ada di tangan kita. Tapi apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Saya hanya ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Apa tanda pandai bersyukur? Nikmat diberi Allah Ta'ala, badan masih diberi sehat. Pergunakan badan sehat itu untuk beribadah. Maka jangan sampai nikmat itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Sulaiman, kalau dalam kitab I'ana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat kita kini itu diambil dari waktu solat nabi-nabi terdahulu. Subuh ini dulu adalah solatnya Nabi Adam, waktu solatnya Nabi Adam. Kalau zuhur solatnya Nabi Daud. Kalau asar solatnya Nabi Sulaiman. Kalau maghrib itu solatnya Nabi Yakub. Kalau isya solatnya Nabi Yunus. Jadi Nabi Sulaiman itu berzikirnya solatnya di waktu asar. Dia adalah orang yang sangat kaya sekali. Sukonya dengan kuda yang gagah, kuda perang. Jadi Nabi Sulaiman itu kodok bermain-mainnya dengan kuda. Suatu sore dia terlampau asyik bermain dengan kuda, karena memang kebetulan kudanya itu sangat gagah. Talambek lanyo berzikir solat di waktu itu. Begitu tengok waktu lah terlambek solat. Dia panggil tentaranya, panggil prajuritnya. Apa perintah? Sembelih kuda ini, karena gara-gara kuda inilah saya lalai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempatlah prinsip awak cina prinsip Nabi Sulaiman, mungkinlah banyak hanya horoto berjual kan. Kode gara-gara sawit go lalai dan kemasaji jual sawit. Kode gara-gara motor kok bertambah lambe dan kemasaji jual motor. Dia ingin tak ada satupun nikmat yang mengganggu dia untuk bersujud kepada Allah. Abu Bakar punya anak namanya Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ke punya anak, punya istri namanya Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid itu termasuklah idola di kota Madinah, terkenal kecantikan. Suatu hari Abu Bakar pergi ke masjid, lewat di depan rumah anaknya. Nampaklah dia anaknya sedang bercanda, bergalu-galu asyik dengan bini. Kau kan pergi ke masjid, kau solat jamaah. Pulang Abu Bakar dari masjid, nampak jodenya Abdullah contoh tadi je. Artinya apa? Berarti Abdullah kau tidak pergi ke masjid. Syekh, kalau bahasa orang kampung kan syekh dek bini. Diimbaulah di Abu Bakar anaknya, diperintahkan oleh Abu Bakar, ceraikan istrimu, gara-gara itu kau tak ikut solat berjamaah. Kalau sempat lah duit Abu Bakar kini mungkinlah banyak awak berincoy boy kan. Dek gara-gara anak banyak kita berbuat dosa dan lain sebagainya. Maka yang pertama ciri orang bersyukur, apapun nikmat pergunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri orang pandai bersyukur itu lidahnya tak mau mengeluh, yang banyak itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Apanya dia tidak pernah mengeluh bukan karena tidak ada ujian, bukan karena tak pernah ada cobaan, bukan karena duit lomak tahu aja. Dia tak pernah mengeluh pertama karena pandai berbaik sangka kepada Allah. Kalau dibaik Allah Ta'ala inya musibah, apa yang dia rasakan? Ko tanda Allah Ta'ala sayang. Bisri bin Haris, ulama besar, diberi julukan Al-Hafi. Bisri bin Haris Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya telanjang kaki. Kamu nopai tidak sepernah berterompa. Suatu hari ketika dia berjalan kaki, tertumbuh kaki mengucurkan darah. Badara kaki. Menengok kaki badara, golaklah Bisri bin Haris Al-Hafi. Nengoknya golak bangki risau murid. Kaki badara, apa guru awak golak golak? Kalau awak ada tontuk polo tu golak surat tu. Tu kan dapat dapat mapornya. Aku lagi geru tak apa lagi. Tapi kau kaki yang badara, tak ada hubungan jo sarap kepala orang. Apa dia golak? Maka bertanyalah muridnya, wahai Tuan, kakimu berdarah, tapi kenapa wajahmu tampak bahagia? Apa kata Bisri? Memang bahagia dan kini. Apa dia bahagia? Kalian lihat darah yang mengucur di kakiku ini. Kau darah kau teguran Allah.
Allah kalau masih mau menegur hambanya, itu tanda Allah masih ingat dengan hambanya. Kalau Allah masih ingat dengan hambanya, tanda Allah masih sayang dengan hambanya. Atau mongko wong tutua dahululah sampai makrifatnya. Ketika awak sakit apa katanya? Tanda Tuhan sayang. Dari mana jalan tanda Tuhan sayang? Kadang-kadang melalui sakit kata, doa awak liri, solat awak khusyuk, terasa dokek dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah moko ketika sehat, solat tak khusyuk, ibadah tak sempurna. Allah ingin bermunajat, kita bermunajat kepadanya, kita bermesraan kepadanya, maka dibaik kita saketik dari cobaan. Kadang-kadang ketika sakit, ketika tahajud selamat-lamat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika hidup susah, ketika ingin awak salat malam, Allah yang memanggil. Ada novel terkenal di Arab, Laila Majnun. Mungkin tak ada ngau dek kita nama kau kan. Laila nama produksi, laki-laki namanya Qais sebenarnya. Cuma dia inyo lagi lo. Dia gara-gara cintanya tak kesampaian kepada Laila, maka orang membaunya dengan sebutan Majnun. Majnun itu arti gilo Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia kalau lahir anak so jadi bebe pulau nama Majnun kan. Iko nama ko dari novel Arab dan ambil ko Ustaz. Majnun itu gilo sebenarnya arti. Suatu hari sebab Majnun ini tak pernah dapat izin untuk melihat Laila, tak pernah dapat menengok wajah Laila. Yang bisanya lewat depan rumah Laila, nampak terompa Laila dulu lah berbunga-bunga hati ketika itu. Itu tidak dapat dia. Contoh awak dulu. Awak dulu macam itu, dia kan nak contoh apa je muda kini kan. Jadi ketika dia solat Jumat, togaklah pengurus masjid mengumumkan, awak dapat undangan dari Pak Sianu. Disebutlah nama ayah Laila. Setelah Jumat ini semua kita dibawa makan ke rumah inyo, makan siang. Mandangawi itu tak seketik godang hati Qais. Dapat bertamu. Sebabnya duduk dalam masjid, berartinya kau nak undang ketika itu. Ada dapat dia menengok Laila. Tak seketik berbunga-bunga hati Qais. Maka sudah Jumat, pailanya ke rumah Laila, uang lebah baris antri mambiok nasi. Batam baba bunga ti nen tukang ambil nasi, tukang suuk nasi tu posonan Laila. Di bodo wang piyong disanduk dek Laila nasi. Makin doke antrian ke Qais, makin berdebar-debar jantung Qais. Selama ku awak nak menengok, kini dapat menengok dari doke. Makin doke makin berdobok jantung, makin doke makin berdobok jantung. Sampai akhirnya di giliran Qais, pas di depan Laila, diulu dek piyongnya, diambillah dek Laila piringnya Qais, dibanting dek Qais sampai dek Laila sampai pecah. Ini nawak tadi dek inyo sayang ke Qais, mungkin uang sesanduk bawa nasi inyo mungkin 2 sanduk kan ada bonus. Iko ndak cuna itu sanan. Diambil piring dibanting sampai pecah. Ngopi yang pecah tak kaji yang sodok terpandang sodok itu. Nyenawa malang banau nasib Qais ga. Opo sana nengok piang pecah tu galak je Qais tu. Maka bertambah yakin wang ayat lagi lo paje ga. Contoh itu dibuat de Laila galak je. Yang paling sakit hati paman Qais. Ditarik dia tangan Qais, bangi ke Qais. Contoh itu wang dilecehkan, dihina dek Laila. Galak je wang. Kata Qais, bila pulanya menghina den? Tadi dipocakan dari piring wang. Itu tiap paman tak paman mengerti dia ni. Kalau pamannya pula ini tak mengerti. Laila tu ada tujuan. Coba paman bayangkan kalau tadi diambil dari nasi untuk den, berarti dan macam sampai duduk untuk makan. Tak nampak wajahnya sudah itu. Iko dipoca dari piyong den, apa tujuannya? Supaya den mancai piyong lain berbaris balik di belakang. Nak ia bawa sujinya balik beko. Itu dia tujuan.
Rupanya kalau awak lah cinta, bayok sangko du tinggi. Sehingga nak ada yang melukai hati. Itulah kalau awak lah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang pandai bersyukur itu baik sangkanya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak belajar berbaik sangka agar tinimpaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah tu ongok je dan puasa, sakit je badan. Akanlah mulai dong. Berbuat sangka kalau taala. Di sapang kau deh, gati condohnya ni paling rajin ke masjid. Awak je ni paling condoh itu. Alah mulai kan. Awak lah rajin membantu orang susah. Apa dia contoh kau jual duit? Tu si anu tu nak seketik sombong dah. Nak seketik kiki. Nempiti banyak tahu aja. Lah mulai kita mau kuku kojo Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul rasa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tanda orang pandai bersyukur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man lam yaskurin nas lam yaskurillaha azza wa jalla. Orang kalau tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka berarti dia tak pandai bersyukur kepada Allah. Satu kisah terakhir. Di Madinah itu ada seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Tentu dek kita konyo siapa Abdullah bin Ubay yang membuat 300 orang pasukan kaum muslimin mundur dari medan Uhud itu gara-gara provokasi Abdullah bin Ubay. Saya buang yang bangkit dari Madinah sampai di Bukit Uhud tinggal 7 atui. 3 atui mundur. Dia apa? Gara-gara hasutan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu munafik. Ketika tidak tentu dari Rasulullah yang munafik, tentu mana dari Rasulullah. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, datanglah anaknya ke Rasulullah. Nama anaknya Abdullah. Ayah nama Abdullah, anak Abdullah. Tapi Abdullah anaknya kok bukan orang munafik, taat sahabat Nabi. Memintanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayah kami lah meninggal dunia, ya Rasulullah, berikanlah satu baju gamismu untuk menjadi kafan ayah kami. Kalau meninggal orang munafik, diminta dia jubah Rasulullah. Kalau sosodek kikio kita tidak mungkin sod. Tapi rupanya Nabi memberikan jubahnya. Dianalisa de ulama Sufyan bin Uyainah. Kenapa Nabi memberikan jubahnya? Ternyata Nabi ingat jasa Abdullah bin Ubay. Apa jasanya? Dalam perang Badar, paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib itu berperang di pihak kaum musyrikin Mekah. Jadinya salah orang musyrikin enggak? Abdullah Abbas bin Abdul Muttalib ketika itu sebetulnya sudah masuk Islam. Sebab Abbas ini dalam riwayat lah masuk Islam sejak Nabi masih berada di Mekah. Cuma dia sembunyikan Islamnya. Ketika Nabi hijrah ke Madinahnya tidak ikut hijrah, tetap di Mekah dengan menyembunyikan Islamnya, sehingga ketika terjadi perang Badar, Abbas tak pasuk ikut karena dia masih tinggal di Mekah. Dalam perang Badar itu 70 orang tertangkap dari pihak kaum kafir Quraisy, termasuklah Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika tertangkap itu baju Abbas robek, auratnya terbuka, digelandanginya di uang tanpa memakai baju. Nampak dari Rasulullah, ibu hati Rasulullah. Paman digelandang tak pakai baju sebagai tawanan. Maka apa kata Nabi kepada para sahabat, siapa kalian yang mau membaik baju ke paman dia? Dan paling selelok badannya dengan badan Abbas itu adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay lah yang membaik baju kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ada jasa Abdullah bin Ubay tidak langsung ke Rasulullah, tapi kepada keluarga Nabi. Itulah yang terkenang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikulah contoh yang dibaik dari Rasulullah. Sekecil apapun jasa, mungkinlah lama jasa itu diterima,
tapi Nabi tak pernah melupakan. Maka Nabi menyabin ke kita, kalau kalian pun mana mau jasa dari orang lain, fakafi'uhu, balaslah jasa itu dengan balasan setimpal. Berusaha. Kalau tidak bisa membalasnya Rasulullah, fad'u lahu, berdoalah untuk mereka supaya itu yang bisa membalas jasa yang kalian terima. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri orang yang pandai bersyukur itu inyo ingin jasa orang, tahu balas budi, ketika dapat kebaikan berusaha untuk membalas. Tidak dapat, minimal awak selalu mendoakan. Maka ketika kita menemukan kebaikan, apa yang kita sebut kepada mereka? Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, piyonglah berbunyi-bunyi yang ada kita. Kita cukupkan sampai di siko. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.